Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor, yaitu menguraikan vektor. Misalkan di sini ada sebuah vektor f yang berada pada bidang x dan y. Maka di sini kita uraikan vektor f terhadap sumbu x dan sumbu y. Maka yang kita cari adalah nilai fx-nya dan nilai fy-nya. Jadi nilai fx itu ke arah sini, sumbu x, dan nilai fy-nya itu yang searah sumbu y. Nah, untuk mencari nilai fx dan fy, kita menggunakan aturan trigonometri. Caranya adalah sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana aturan trigonometri. Misalkan di sini ada sebuah segitiga siku, yaitu segitiga ABC. Nah, di sini ada sudut theta. Jadi lambang untuk sudut, kalau di sini kita menggunakan alfa, di sini kita menggunakan theta, sama saja. Misalkan saya tuliskan di sini itu adalah theta. Untuk mencari nilai sin theta dari dari segitiga ABC, maka rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depan ini maksudnya adalah sisi depan dari sudut theta. Kalau kita melihat segitiga di sini, maka sisi depannya itu adalah sisi BC. Dibagi untuk sisi miringnya, maka di sini AB. Jadi BC dibagi dengan AC. Kemudian untuk mencari nilai cos theta, cos itu rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka kita perhatikan di sini. Jadi sini tetanya, sisi samping dari sudut ini adalah AB, kemudian sisi miringnya adalah AC. Maka di sini AB dibagi dengan AC. Kemudian untuk mencari nilai tangen, jadi tan theta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Maka di sini sisi depannya yang mana? Depannya sini. Jadi depan dari sudut BC dibagi sampingnya, samping sudut adalah AB, maka dibagi dengan AB. Atau untuk mencari nilai tangen itu bisa saja menggunakan rumus tangen sama dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Di sini kita sudah memperoleh nilai sin tetanya BC dibagi dengan AC, kemudian cos theta itu adalah AB dibagi dengan AC. Kita masukkan, maka hasilnya akan sama dengan yang di sini. Jadi sama saja menggunakan sisi rumus ini depan per samping atau sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, itu adalah aturan trigonometri. Maka kita kembali lagi ke vektor yang f tadi untuk menguraikan sebuah vektor. Nah, di sini maka misalkan di sini dari gambar yang atas untuk mencari nilai cos theta, tadi sudah dijelaskan bahwa cos theta sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka kalau kita perhatikan di sini, sisi samping dari sudut adalah nilai fx dibagi sisi miringnya dari sebuah sudut ini. Jadi kita perhatikan adalah yang ini. Maka sisi miringnya adalah vektor f. Jadi dibagi f. Atau kita rubah lagi di sini karena kita ingin mencari nilai fx-nya, maka dari sini fx sama dengan ini kali silang ya. F dikalikan dengan cos alfa. Kemudian untuk mencari nilai sinnya, sin alfa sama dengan sin itu tadi di sini rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan miring, demi. Maka sisi depannya adalah vektor fy di depan sudut ini, fy. Jadi ini dan ini tuh sama karena dia sejajar dengan sumbu y. Maka fy dibagi dengan sisi miringnya adalah vektor f per f. Maka kita cari nilai fy-nya sama dengan kali silang ini ya, f dikalikan dengan sin alfa. Sehingga untuk menguraikan sebuah vektor kita peroleh nilai dari fx-nya itu adalah f cos alfa, kemudian nilai fy-nya adalah f sin alfa. Nah, di sini misalkan contoh soal yang pertama. Sebuah vektor gaya besarnya F sama dengan 100 Newton terletak pada bidang X dan Y
yang arahnya membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Jadi kita gambarkan vektor F yang nilainya 100 itu terhadap sumbu X. Maka tentukan yang pertama komponen gaya yang searah sumbu X. Maksudnya di sini adalah vektor Fx-nya, dan komponen gaya yang searah sumbu Y, yaitu Fy-nya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Jadi dari soal di atas kita gambarkan dulu. Ada vektor F yang membentuk sudut 60 derajat terhadap X. Jadi kita mengukurnya 60 derajat dari sumbu X positif. Jadi dari sini ke sini 60 derajat. Nah, seperti ini. Maka kita uraikan nilai Fx dan nilai Fy-nya. Maka kalau dari sini kita uraikan Fx-nya itu ke sini dan Fy-nya itu ke sini. Ini Fy, ya. Kemudian sama seperti yang sudah saya jelaskan di atas ini, kita uraikan. Maka nilai Fx-nya adalah F cos alfa sama dengan F-nya kita masukkan nilainya di sini 100 dikalikan dengan cos 60 derajat. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, karena 60 derajat ini termasuk ke dalam sudut istimewa, kita bisa menggunakan jari 5 jari. Jadi yang kemarin itu untuk ibu jari ini nilainya adalah 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau sin kita berangkatnya dari ibu jari menuju kelingking. Kalau cos kita berangkatnya dari kelingking menuju ibu jari. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita mencari nilai cos 60. Maka cos 60 kita berangkat dari sini ya, dari 0, 30, 45, 60. Maka cos 60 ada di telunjuk. Tadi telunjuk nilainya adalah setengah. Maka cos 60 itu setengah. 100 dikalikan setengah sama dengan 50. Kemudian nilai Fy-nya sama dengan F sin alfa sama dengan 100 dikalikan dengan sin 60 derajat sama dengan 100 sin 60 derajat. Sama, kita pakai 5 jari. Sin berangkat dari sini, maka sin 60 itu berada pada jari manis. Nah, maka jari manis di sini nilainya adalah setengah akar 3. Maka di sini kita masukkan setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3. Jangan lupa satuannya adalah Newton. Maka jawaban untuk A itu 50 Newton. Kemudian yang B untuk komponen gaya yang searah sumbu Y atau Fy-nya itu adalah 50 akar 3 Newton. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua adalah di sini. Pada gambar di bawah ini tentukan Fx, Fy, dan F. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Di sini ada vektor F, jadi vektor satuan. Di sini angka 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3, dan 4. Maka dari sini kita uraikan nilai Fx dan Fy-nya. Maka di sini kita uraikan terhadap sumbu X. Maka yang ke arah sini itu adalah Fx-nya. Kemudian yang ke atas sini itu nilai Fy-nya. Maka kita hitung di sini Fx-nya 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 3 Newton karena di sini diberi satuan Newton. Maka per nilai ini nilainya adalah satuannya Newton. Kemudian Fy-nya ke sini kita hitung berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Maka 4 Newton. Nah, untuk yang C nilai F. Jadi berapakah besar dari vektor F? Nah, untuk mencari besarnya, F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Fx-nya itu adalah 3 dikuadratkan ditambah dengan Fy-nya 4 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat 9 ditambahkan dengan 4 kuadrat 16. Kita jumlahkan hasilnya 25. Akar 25 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah besar dari vektor F itu adalah 5 Newton.